Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Ajeng Febrianti, semester 4, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI, Argopura, Jember. Jadi, di materi kali ini kita akan membahas penyakit tuberkulosis dan kusta. Oke, pertama kita akan membahas tuberkulosis. Tuberkulosis itu semacam penyakit menular yang umumnya itu menyerang paru-paru, tapi tidak menutup kemungkinan organ lain itu bisa terkena, tergantung pada organ yang terinfeksi. Hal itu pula yang membedakan jenis-jenis tuberkulosis. Selain kategori jenis tuberkulosis berdasarkan organ yang terinfeksi, ada juga kategori tuberkulosis aktif dan laten, yang dimana pembeda aktif dan laten ini, tuberkulosis aktif ini menular dan menunjukkan gejala-gejala yang cukup signifikan, sedangkan tuberkulosis laten ini tidak menunjukkan gejala-gejala. Tapi di tuberkulosis laten ini terdapat virus, tapi virusnya itu tidak aktif, sehingga penderita tidak menunjukkan gejala apapun. Jenis-jenis tuberkulosis sendiri ada banyak macam. Ini berdasarkan jenis organ yang terinfeksi. Ada tuberkulosis paru-paru. Tuberkulosis paru-paru ini biasa disebut dengan TBC. Orang yang terkena TBC ini karena menghirup udara dari orang lain yang terinfeksi tuberkulosis. Biasanya ini terdapat kuman yang bisa disebut Mycobacterium tuberculosis yang bertahan di udara selama beberapa jam. Jenis yang kedua ada tuberkulosis lymphadenitis, yang dimana tidak menyerang paru-paru, tapi adanya peradangan pada kelenjar getah bening. Biasanya infeksi ini tuh menyerang beberapa bagian, termasuk kelenjar di leher. Jenis tuberkulosis yang ketiga yang menyerang organ yaitu tuberkulosis tulang, yang dimana menyerang tulang. Biasanya disebut dengan skeletal tuberkulosis, yang dimana penderitanya itu tulangnya itu terkena infeksi, biasanya terkena dari infeksi getah bening atau paru-paru yang menyebar ke tulang. Yang keempat ada tuberkulosis miliar, yang dimana jika sudah menyebar ke organ tubuh, bahkan lebih dari satu organ, biasanya tuberkulosis ini menyerang paru-paru, sumsum tulang belakang, dan juga liver. Tapi tidak menutup kemungkinan tuberkulosis ini tuh bisa menyebar ke tulang belakang, otak, dan juga jantung. Yang kelima, ada tuberkulosis urogenital. Udah dari namanya sendiri, tuberkulosis ini menginfeksi di bagian organ genital, yang dimana banyak terjadi kedua setelah tuberkulosis lymphadenitis. Biasanya itu menyebar dari ginjal melalui paru-paru, menyebar dari ke ginjal dari paru-paru melalui darah. Biasanya orang yang penderita tuberkulosis urogenital ini alat kelaminnya itu mengalami luka, sehingga mengalami infeksi. Gejalanya itu ada lukanya. Tuberkulosis yang keenam ada tuberkulosis liver, yang dimana menyerang liver. Tuberkulosis ini tuh jumlahnya kurang dari 1% dari seluruh infeksi tuberkulosis yang menyerang manusia. Tuberkulosis yang 7 itu ada tuberkulosis saluran pencernaan, yang dimana infeksinya terjadi di saluran pencernaan, mulai dari mulut hingga anus. Yang ke-8 ada tuberkulosis meningitis, yang dimana tuberkulosis ini menyerang membran tipis yang melindungi saraf dan otak. Yang ke-9 ada tuberkulosis peritonitis, yang dimana jenis TBC ini adanya peradangan pada lapisan dinding dalam perut. Biasanya tuberkulosis peritonitis ini menyerang 3,5% penderita tuberkulosis paru-paru dan 58% penderita tuberkulosis abdominal. Yang ke-10 yang terakhir itu ada tuberkulosis kulit, yang dimana
dikenal juga sebagai cutaneous tuberculosis. Jenis tuberkulosis ini tuh jarang terjadi, tapi ada beberapa jenis tuberkulosis kulit itu bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Biasanya tuh gejalanya ditandai dengan munculnya luka yang terbuka di siku, tangan, bokong, lutut, bagian belakang, dan juga kaki. Selanjutnya kita akan membahas penyakit kusta. Pengertian penyakit kusta ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang menyerang kulit dan jaringan saraf perifer serta mata dan selaput yang melapisi bagian dalam hidung. WHO itu mengklarifikasi kusta itu ada 2 jenis kelompok, yaitu Paucibacillir 1-5 lesi. Kusta jenis ini menyebabkan rasa baal yang jelas dan menyerang satu cabang saraf. Jenis yang kedua ada multibaciller, di mana lesi lebih dari 5. Kusta multibaciller ini tidak seperti paus yang pertama tadi. Rasa baalnya itu tidak jelas dan menyerang banyak cabang saraf. Faktor risiko kusta itu terdapat beberapa faktor, yang misalnya itu memiliki kelainan genetik pada sistem imun, kontak fisik dengan hewan penyebar bakteri kusta seperti armadillo atau tinggal di area endemik kusta. Penyebab kusta sendiri itu disebabkan oleh Mycobacterium leprae, sejenis bakteri yang tumbuh dengan lambat. Penularan kusta sendiri itu melalui kontak kulit yang lama dan erat, misalnya pegangan tangan dengan pengidap. Di samping itu, kusta juga bisa ditularkan melalui inhalasi alias menghirup udara. Alasannya bakteri penyebab kusta ini hidup beberapa hari dalam bentuk droplet di udara. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah kusta juga bisa menular melalui kontak mata langsung dengan binatang tertentu seperti armadillo. Kusta juga memerlukan waktu inkubasi yang cukup antara 40 hari sampai 40 tahun. Jadi rata-rata membutuhkan 3 sampai 5 tahun setelah tertular sampai timbulnya gejala. Gejala kusta sendiri itu gejala utamanya bercak perubahan warna menjadi lebih putih dan lesi di kulit terbentuk benjolan yang tidak hilang setelah beberapa minggu atau lebih. Jenis-jenis kusta akan mempengaruhi bagaimana kita mengobatinya. Yang pertama, tuberkuloid. Tuberkuloid ini jenis kusta yang paling ringan. Orang yang memiliki ini tuh hanya memiliki satu atau beberapa bercak datar berwarna pucat, disingkat PB atau Paucibacilliari. Daerah kulit yang terkena bisa mati rasa karena kerusakan sistem saraf di bawahnya. Kusta tuberkuloid ini kurang menular. Yang kedua ada lepromatosa, yang dimana jenis kusta ini lebih parah. Pengidap kusta ini biasanya memiliki benjolan luas di kulit dan ruam, jadi mengalami mati rasa dan kelemahan otot. Selain itu, hidung, ginjal, dan organ reproduksi laki-laki juga dapat terpengaruh. Yang ketiga, jenis kusta yang ketiga itu ada borderline, yang dimana memiliki gabungan dari kusta tuberkuloid dan kusta lepromatosa. Apabila kusta tidak segera ditangani dengan cepat dan efektif, akan menimbulkan berbagai komplikasi, yaitu kebutaan atau glaukoma, disfigurasi wajah, termasuk pembekakan permanen dan benjolan, adanya gagal ginjal, kelemahan otot yang mengarah ke tangan, ketidakmampuan melenturkan kaki, kerusakan permanen pada saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketujuh, cacat progresif atau kerusakan permanen pada bagian hidung, alis atau jari kaki. Yang kedelapan, disfungsi ereksi dan kemandulan pada pria.
Sekian materi keempat yang saya sampaikan. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.